Mungkin kita tidak punya banyak teman, tetapi dalam kesendirian itu kita menemukan kehendak Allah. Tetapi saudara sekalian mohon diingat, jangan asal beda. Wah, sing akeh ngiwo aku tak dengan jawakan lah. Itu juga bisa tersesat. Kalau asal beda atau WTS, Waton Suloyo, itu bukan suatu hal yang baik juga. Yang terbaik adalah bertanya pada Allah. Tuhan, Bapa, manakah yang terbaik bagiku? Berikanlah itu dan aku mau menuruti kehendak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih, itu artinya Allah menghargai kebebasan manusiawi yang dianugerahkan ke Allah kepada kita sebagai citranya. Tetapi kesempatan itu juga menjadi kesempatan bagi kita untuk memilih rahmat Allah dan meninggalkan yang bukan rahmat Allah. Seringkali hal itu tidak mudah karena kita masih dikuasai ego kita, sehingga kita memilih bukan sesuai kehendak Allah, tapi apa yang kita kehendaki. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau selalu mengumpulkan semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Semoga sabda-Mu yang akan kami dengarkan meneguhkan kami untuk hidup dalam kasih dan persaudaraan dengan semua orang, sebagaimana yang diteladankan oleh hamba-Mu Abraham. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Jalan menuju kehidupan sempit, pintunya sempit, jalannya sesat. Sementara jalan menuju kebinasaan, pintunya itu lebar dan jalannya luas. Banyak orang yang kemudian dengan begitu mudah memilih jalan yang luas, pintu yang lebar, tetapi mereka tidak menyadari itulah jalan menuju kebinasaan. Banyak orang juga kalau boleh memilih, mereka biasanya akan memilih menghindari pintu yang sempit dan jalan yang sesat, karena merasa itu jalan yang tidak menarik, yang tidak baik. Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, memilih adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan di dalam hidup kita ini. Ada banyak kali, ada banyak kesempatan di mana kita harus berani mengambil keputusan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang ada. Mulai dari hal-hal sepele sampai hal-hal yang sangat mendasar dalam hidup kita. Memilih makanan, memilih minuman, kelihatannya sepele, tetapi ini kan juga menentukan jalan kehidupan kita. Bagi orang yang sehat mungkin memilih itu menjadi mudah, tetapi bagi mereka yang sudah mengalami sakit penyakit, memilih makanan itu bukan sesuatu yang sepele, karena dia harus membedakan mana yang keinginannya dan mana yang menjadi kebutuhannya. Dia ingin makan enak, tetapi yang dibutuhkan makanan yang tidak enak, yang tidak mengandung kolesterol tinggi. Antara keinginan dan kebutuhan seringkali berbeda. Butuh ketegasan, butuh keberanian untuk memilih supaya sampai pada kehidupan. Pintunya sempit, jalannya sesat. Bisa jadi itulah yang dialami oleh mereka yang harus memilih makanan demi kesehatannya. Yang lain lagi memilih sekolahan, pendidikan, memilih pekerjaan kalau memungkinkan. Karena sekarang ini orang bisa dapat pekerjaan katanya sudah untung, maka bisa jadi bukan memilih pekerjaan. Tetapi ketika ada orang yang punya kesempatan untuk memilih pekerjaan, apakah dia memilih dengan cermat, dengan sungguh-sungguh, sehingga yang dipilihnya adalah jalan pekerjaan yang membawa dia pada jalan kehidupan? Ataukah dia memilih yang pekerjaan yang kelihatannya enak tetapi membawa dia pada jalan kebinasaan? Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, tadi saya katakan kecenderungan kita memilih yang enak dan kepenak. Jalan pintu yang lebar, jalan yang luas itu lebih nyaman, jalan hot mix dibandingkan jalan di kampung-kampung yang katanya pernah diaspal tinggal sisa-sisanya itu. Tetapi persoalannya sekali lagi, apakah jalan yang mulus, jalan hot mix itu membawa kita pada kehidupan atau kebinasaan? Sebaliknya jalan yang tidak enak tadi, yang batu-batuan lepas itu, bisa jadi membawa kita pada kehidupan. Kalau kita hanya milih soal enak kepenak, maka kita akan dengan mudah jatuh pada kebinasaan atau hal lain. Kita ini seringkali tidak berani ambil keputusan mandiri.
selalu tanya orang lain, gimana ya? Selalu melihat orang lain, termasuk ketika mengambil keputusan untuk memilih jalan mana yang mau dilakukan. Lihat saja. Oh, jalan ini yang ikut sedikit lah, melu sing akeh baik. Orang Jawa mengatakan anut gebyuk. Hanya ikut-ikutan yang banyak. Padahal belum tentu yang banyak itu adalah sesuatu yang baik, yang benar. Bisa jadi kebenaran itu atau yang baik itu justru kita temukan di tempat di mana tidak banyak orang yang memilih. Misalkan tadi jalan yang berbatu-batu, banyak orang tidak mau milih itu. Padahal itu jalan menuju kehidupan. Banyak orang milih hotmik, padahal jalan kebinasaan. Ketika kita harus milih, kita pikir yang ke sana lebih banyak, yang sini sedikit. Ya sudah, saya ikut yang banyak saja. Karena dipikirnya yang banyak itu pasti baik, sing akeh ki mesti menang. Belum tentu kok sebetulnya. Termasuk juga mungkin dalam hidup demokrasi kita. Anut gebyuk karena yang banyak itu dianggap benar, yang banyak itu menang. Tetapi di hadapan Tuhan mengambil keputusan bukan demikian. Pengambilan keputusan terhadap pilihan-pilihan yang diberikan Tuhan, misalkan tadi Abraham itu, yang paling utama bukan banyaknya, tapi apakah ini baik, terbaik ataukah tidak. Abraham itu justru tidak mengambil kesempatan untuk milih mencari kesenangannya sendiri. Dia lebih dulu mendahulukan Lot saudaranya. Wes kamu milih, nek kowe nengen aku ngiwo, nek kowe ngiwo aku nengen. Jadi keputusannya Abraham itu, maaf dalam tanda kutip, ditentukan oleh keputusannya Lot. Kalau orang sekarang suruh milih, ya nek bisa aku milih disit. Sing ketone apik tak pilih gua aku. Lot tadi milihnya kan begitu. Dia memandang, melayangkan pandangannya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti taman Tuhan. Lalu Lot milih itu. Abraham dapat sisanya. Nah kalau sekarang ini mungkin waduh, nah tiwas takon milih disit, jebul Lot milih sing apik, aku kebagian sing ala. Mungkin Abraham kecewa, tetapi karena Abraham adalah orang yang taat, yang dekat dengan Tuhan, dia menerima pilihan itu. Dan lihat, akhirnya Abraham pun mendapatkan berkat yang melimpah. Pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur, ke barat, utara dan selatan. Yang kamu lihat itu akan jadi milikmu. Hebat sekali. Yang dipilih Lot tadi yang kelihatan bagus, lembah Yordan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan yang diberikan kepada Abraham. Nah, apakah kita juga berani ketika harus milih mengatakan Tuhan saya manut. Tuhan itu memberi kebebasan pada kita loh. Udah kamu milih bebas. Tetapi mestinya sebagai orang beriman kita milih, saya milih ikut kamu Tuhan, apapun keputusanmu aku melu manut. Tapi bagi orang tidak beriman, Tuhan mengatakan kamu boleh pilih. Wah, milih sing sak kepengine dewek, sing seneng. Tetapi bisa jadi itu jalan kebinasaan. Maka Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, menjadi umat Allah, menjadi anak-anak Allah, menjadi orang Kristen, orang Katolik, itu berarti berani memberikan kesempatan pada Allah untuk menentukan jalan hidup kita. Kita berani memilih sesuatu yang mungkin tidak enak, tidak kepenak, tetapi itu dipakai oleh Allah, digunakan oleh Allah sebagai jalan kehidupan bagi kita. Mungkin kita tidak punya banyak teman, tetapi dalam kesendirian itu kita menemukan kehendak Allah. Tetapi saudara sekalian mohon diingat, jangan asal beda. Wah, sing akeh ngiwo, aku tak dengan dewekan lah. Itu juga bisa tersesat. Kalau asal beda atau WTS, Waton Suloyo, itu bukan suatu hal yang baik juga. Yang terbaik adalah bertanya pada Allah. Tuhan, Bapa, manakah yang terbaik bagiku? Berikanlah itu dan aku mau menuruti kehendak-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami telah menerima kebaikan-Mu dalam perjamuan Ekaristi Suci ini. Semoga kami pun sanggup untuk selalu berbuat baik kepada semua orang, sebagaimana kami mengharapkan segala yang baik terjadi pada kami di jalan menuju padamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa melindungi, membimbing dan memberkati kita, keluarga kita dan semua orang yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah.